Oke. Panitia ready ya? Kita mulai ya. Ya, oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya jelas terdengar kalau di saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang utama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita telah diberikan kesempatan sehingga dapat melakukan acara kuliah umum di pagi yang cerah ini. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita kirimkan pahalanya kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu registrasi peserta dan persiapan acara, dilanjutkan pembukaan oleh MC saya sendiri, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan koordinator program studi, sambutan dekan FKIP Unsam, yang akan diwakilkan oleh Ketua Jurusan PMIPA FKIP Unsam, pembukaan moderator, dan pemaparan materi kuliah umum. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi tanya-jawab, pembacaan kesimpulan, dan doa beserta penutup. Adapun acara sekarang yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Selanjutnya, untuk memberkahi acara kita pada hari ini, maka acara yang akan kita lakukan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari kita Muhammad Ridho Tarigan. Kepada saudari dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan Koordinator Program Studi oleh Bapak Muhammad Jaki SPD MPD. Kepada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Mustafa habibana Muhammad wa alaihi salam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syukur alhamdulillah, Allah senantiasa masih diberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul bersama meskipun dalam ruangan imajinier ini, dalam ruangan virtual ini, alhamdulillah. Tapi yang terpenting adalah nantinya kita akan mendapatkan pencerahan dari Bapak Kamarullah MPD. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, sosok figur yang patut kita contohi dalam berbagai macam aspek. Takzim saya kepada Bapak Kamarullah MPD. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Dekan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua Jurusan Pendidikan MIPA, Ibu Nur Samsu, yang saya hormati dan saya banggakan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya. Kita juga turut mengundang mahasiswa perwakilan, mungkin mahasiswa pendidikan Medika YN Langsa, dan juga salam hormat kita kepada mahasiswa pada program pertukaran mahasiswa yang diwakili beberapa mahasiswa dari kampus Unimed, ya. Ada yang dari USU, juga ada dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ya. Ada yang dari Universitas Patimura yang sudah bergabung dengan prodi kita pada program pertukaran mahasiswa sejak
bulan kemarin. Oke. Alhamdulillah dalam rangka implementasi kurikulum MBKM kampus Merdeka Belajar, ada salah satu IKU yang belum kita dapat ya. Salah satunya adalah kita turut mengundang praktisi dalam kampus. Nah, alhamdulillah bersama kita telah hadir Bapak Kamarullah MPD dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh. Selamat bergabung Pak Kamarullah ya di ruang virtual ini. Alhamdulillah sebuah momen yang sangat luar biasa saya pikir. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kamarullah yang telah berkenan meluangkan waktu bergabung bersama kami dalam rangka memberikan materi pada kuliah umum ya, dengan tema meniti karir menjadi pendidik dan instruktur dalam pendidikan matematika. Saya pikir tema ini sangat menarik karena juga terkait dengan profil prodi kita, dua diantaranya menjadi pendidik dan instruktur dalam pendidikan matematika. Jadi kami mengharapkan ya teman-teman dari mahasiswa untuk lebih maksimal ya, tolong videonya di on semuanya biar kelihatan bagus karena ini di record dan nantinya insya Allah akan diupload ke YouTube Prodi Pendidikan Matematika FK Unstad. Dan yang penting jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Kami juga sangat berharap dari Prodi Pendidikan Matematika kepada Bapak Kamarullah yang merupakan representasi dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh. Komunikasi ini tidak berhenti sampai di sini dan terus akan berlanjut. Mungkin ya Balai Diklat Keagamaan Aceh salah satu alternatif mitra kami dalam menerapkan kurikulum MBKM kampus Merdeka Belajar. Saya kira itu saja, nggak usah terlalu panjang ya. Seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Dekan FK Unsam yang akan diwakilkan oleh Ketua Jurusan PMIPA FK Unsam sekaligus pembukaan acara oleh Ibu Nur Samsu SPD MPD. Kepada Ibu dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali puji syukur kita kepada Allah telah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kuliah umum. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak Kamarullah sebagai Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh. Selamat datang Pak. Walaupun kita melalui tidak secara berjumpa atau tatap muka, tapi kami sudah merasa bahwa anak-anak kami nanti ke depannya bisa mengambil ilmu dari Bapak. Oke, selamat saya hormati kepada Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika, dan yang saya banggakan kepada anak-anak kami sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, dan juga saya hormati kepada dosen-dosen Program Studi Pendidikan Matematika. Bapak Dekan kami titip salam Pak kepada Bapak, dia tidak bisa hadir Dekan kuliah umum ini. Kebetulan Pak
bahwasanya hari ini memang banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Kami terdiri dari 10 prodi, Pak. 10 prodi itu semua melaksanakan kegiatan umum. Hari ini ada 3 kegiatan kuliah umum di pendidikan program studi bahasa Indonesia juga ada juga dilaksanakan. Mohon izin dia diwakili dengan saya, Pak. Diwakili dengan saya. Mengapa hari ini kita diwakili dengan saya? Karena kita ketahui bahwa kami ini baru dilantik, Pak. Jadi baru ada 5 hari yang lalu kami baru dilantik menjadi ketua jurusan saya, khususnya begitu juga yang lainnya. Kami baru dilantik. Jadi hari ini saya memberikan membuka kuliah umum ini. Kuncinya apa? Bahwasanya kita ketahui bahwa sekarang kita sudah masuk IKU, Pak. Jadi kalau IKU itu kita saling bekerja sama, bukan hanya IKU itu kerjasamanya pihak dari industri atau pihak yang bisa membangun atau memberikan motivasi atas kerjasama kita ke depannya adalah salah satunya praktisi. Makanya program studi pendidikan biologi mengizinkan atau memberikan atau meminta Bapak untuk memberikan kuliah umum. Ini adalah bagian dalam program Merdeka Belajar, Pak. Sekarang sudah MBKM, sekarang dunia perguruan tinggi sudah masuk MBKM. Jadi kita sudah mengikuti proses kurikulum atau perubahan-perubahan yang terjadi oleh Mas Nadiem, itu Pak Menteri kita. Jadi dia maunya mahasiswa itu berinovasi ke depannya. Jangan kita berpijak dalam sebuah konten ilmu di bangku kuliah, namun bagaimana kita mengambil ilmu itu dari luar kuliah. Nah, ini dia program yang diberikan oleh Menteri yang harus kami jalani. Nah, hari inilah salah satunya kuliah umum ini merupakan sebuah tombak kami untuk menjadi ke depannya mau jadi apa prodi ini. Nah, inilah, jadi maka hari ini saya akan membuka kuliah umum dengan judul Meniti Karir Menjadi Pendidik dan Instruktur Pendidikan Matematika yang Unggul. Jadi sesuai dengan visi dari matematika, sesuai dengan visi dari pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bahwasanya kita menjadi unggulnya ada di bidang apa. Nah, ini hari ini kita mengambil ilmunya, semoga mahasiswa apa yang disampaikan oleh Bapak menjadi ilmu bagi kita. Oke, terima kasih. Hari ini saya buka. Oke, kuliah umum pada hari ini kita buka sama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum kita buka. Oke ya, makasih Pak. Oke. Selamat bagi anak-anak sekalian, bagi dosen-dosen dan koordinator. Mohon mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yang kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi kuliah umum yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Rizky Amalia SPD MPD. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu dalam acara kuliah umum meskipun secara virtual saat ini. Salawat beriringan salam mengaturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kamarullah SAG MPD dari selaku ide suara Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Selanjutnya kepada Ibu Ketua Jurusan
Pendidikan MIPA, Ibu Nur Samsu, SPD MPD, selaku Wakil Dekan FKIP. Kemudian kepada Koordinator Prodi Pendidikan Matematika UNSAM, Bapak Muhammad Zaki, SPDI MPD, beserta dosen-dosen Prodi Pendidikan Matematika UNSAM. Selanjutnya yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswa kami dari berbagai angkatan dan juga mahasiswa pertukaran pelajar, begitu juga alumni Prodi Pendidikan Matematika yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kuliah umum kita hari ini. Sebelumnya, izinkan saya, Pak Kamarullah, untuk membacakan sekilas biodata Bapak selaku narasumber. Nama Pak Kamarullah SAG MPD, tempat tanggal lahir Pineng, tanggal 22 Juni 1976, selaku Widya Suara Ahli Madya di Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Alamat rumahnya di Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar. Kemudian riwayat pendidikan beliau, S1 Matematika IAIN Araniri tahun 2000, kemudian S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya tahun 2005. Nah, untuk pengalaman jabatan luar biasa, banyak sekali pengalaman beliau. Yang pertama, Kepala Lab Matematika IAIN Araniri, kemudian juga sebagai guru mandi Indrapuri, guru Umar Dian, kemudian juga beliau merupakan dosen tetap non-PNS di UIN Araniri, juga Widya Suara di Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Untuk selanjutnya, tanpa memperpanjang pembukaan, saya dengan hormat Bapak Kamarullah MPD untuk langsung memberikan kuliah umum kepada kami dengan tema meniti karir menjadi pendidik dan instruktur pendidikan matematika yang unggul. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga juga ini merupakan salah satu nikmat. Kalau dulu mungkin harus menempuh perjalanan, kalau saya di Banda Aceh ke Langsa itu seperti Pak Jaki dulu naik bus 1 malam, tapi sekarang kalau saya mau ke Langsa tidak perlu lagi harus perjalanan 1 malam. Dalam waktu sekian detik kalau jaringannya bagus bisa tersambung sehingga saya bisa bertatap muka dengan teman-teman sekalian. Ini juga salah satu nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Kemudian selawat dan salam pada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan MIPA, Ibu Nur Samsu SPD MPD. Selamat Ibu atas jabatan yang sudah diamanahkan ke Ibu. Saya yakin insya Allah Ibu akan sukses dan akan bisa terus berkarir untuk mengembangkan prodi dan juga berbagai jurusan yang ada di MIPA ini. Kemudian juga penghormatan saya kepada Bapak Muhammad Zaki sebagai Kaprodi ya. Alhamdulillah sudah lama saya tidak berjumpa dengan sejawat ini dan ini bisa berjumpa kembali. Mungkin sudah setahun ya tidak pernah bertatap muka. Kalau komunikasi yang lain ada tapi tidak pernah bertatap muka. Kemudian juga yang saya hormati, terima kasih kepada Bu Rizky Amelia atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk kita saling tukar pengalaman dan juga mungkin nanti ada diskusi-diskusi kegiatan kita ini. Kemudian penghormatan saya juga kepada teman-teman sejawat dari seluruh dosen yang bergabung di sini. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena alhamdulillah sangat banyak saya lihat. Kita ada 120 orang, luar biasa
Ini sebuah keberhasilan yang cukup bagus menurut saya, koordinasi yang sangat baik dari teman-teman panitia, sehingga bisa mengumpulkan teman-teman yang mungkin berada di berbagai daerah di Indonesia dan juga khususnya di berbagai pelosok di Aceh, sehingga bisa berkumpul di ruangan Zoom ini. Nah, kemudian juga yang saya banggakan, salam hormat saya, salam takzim saya kepada adik-adik mahasiswa. Ini tadi juga disebutkan dari berbagai universitas ya. Saya juga tidak bisa ingat satu persatu karena tadi sangat banyak sudah disebutkan oleh Pak Muhammad Jaki. Nah, salam hormat saya, izinkan kita berdiskusi di sini. Menurut jadwal saya lihat ada diberi waktu 45 menit untuk saya memaparkan materi kita pada hari ini. Nah, namun sebelum saya akan menyajikan slide yang saya siapkan, terlebih dulu sebelum saya lupa, saya akan menjawab tadi ada permintaan atau apa ya tadi, ada harapan dari Pak Kaprodi bahwa nanti tidak hanya sampai di sini, tentunya kerjasama yang bisa dijalin. Kalau ini mungkin kerjasamanya masih bersifat pribadi antara Universitas Samudra secara secara umum dengan saya mungkin sebagai seorang widyaswara di BDK. Namun tadi kita berharap ke depan itu bisa terjalin kerjasama antara UNSAM secara formal dengan Balai Diklat. Jadi dengan lembaganya. Kalau ini mungkin di Prodi Matematika merupakan lembaga, tapi kalau di BDK masih dengan saya sebagai pribadi seperti itu. Namun untuk ke depan, insya Allah kesuksesan daripada program Merdeka Belajar yang digaungkan sekarang yang juga sedang diterapkan di universitas kita, maka saya siap memfasilitasi untuk dibuat semacam MOU atau kerjasama sehingga nanti kita bisa saling bertukar informasi terkait dengan proses pembelajaran dan juga terkait dengan pengembangan pendidikan matematika secara umum dan juga khususnya mungkin pengembangan alumni daripada Prodi Matematika Universitas Negeri Samudra. Nah, Bapak Ibu, betul apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Jurusan tadi, Ibu Nur Samsu SPD MPD, bahwa zaman sekarang memang kita tidak lagi dibatasi ya, kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi lagi oleh sekat-sekat yang ada. Semuanya sekarang serba terbuka, semuanya sekarang serba bebas untuk bisa kita mengeksplorasi diri, untuk bisa kita mengembangkan diri. Nah, Bapak Ibu, sekedar gambaran saja secara pintas, secara gambaran. Sekarang untuk diterima menjadi CPNS misalnya yang kemarin itu baru tes lagi, itu tidak lagi terlalu penting terkadang ijazahnya itu, tidak lagi terlalu penting ijazah untuk melamar di sebuah formasi tertentu. Walaupun memang dibutuhkan, tetapi bukan itu segala-galanya. Sebagai contoh saya ambil bahwa untuk mendaftar menjadi CPNS di guru kelas misalnya yang paling gampang, di guru kelas misalnya, itu anak-anak matematika, anak-anak yang di matematika ini, yang pendidikan matematika, itu dibolehkan mendaftar untuk menjadi guru kelas SD maupun guru kelas di MI, seperti itu. Jadi persaingannya sangat terbuka. Nah, belum lagi memang untuk jadi guru matematika itu sudah pasti formasinya adalah formasi matematika. Nah, kemudian selanjutnya ini betul apa yang program yang dilaksanakan sekarang, misalnya tadi ada pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa dengan berbagai universitas, baik yang ada di Sumatera Utara tadi, di Patimura tadi saya dengar. Nah, itu sekarang Bapak Ibu, ini adik-adik ya, terutama adik-adik yang mahasiswa, itu sudah harus mempersiapkan diri. Karena di pemerintah kita sekarang, kalau kita ingin meniti karir menjadi pendidik dan instruktur pendidikan matematika yang unggul, maka harus mempersiapkan diri sekarang. Nah, ini sekedar gambaran yang saya sampaikan. Ini sekarang, misalnya ya, terjadi penerimaan guru, nanti boleh dicek ya, terjadi penerimaan guru, formasi PNS guru di Aceh misalnya, kita ambil secara umum, spesifik saja. Nah, itu sekarang banyak yang lulus, lebih dari 50% adik-adik, itu lebih dari 50% itu yang lulus itu bukan orang
orang yang Aceh. Tapi banyak yang lulus itu, lebih dari 50% saya sebut, itu bahwa yang lulus merupakan orang yang tidak pernah ke Aceh. Nah, ada teman-teman kita dari Medan, ada teman-teman kita dari Jawa sana, dari Sulawesi, malah dari Papua juga ada seperti itu. Nah, jadi bukannya kita maksudnya ini ingin mengatakan bahwa tidak boleh, boleh. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk meniti karir kita sekarang, kita tidak lagi tersekat dengan namanya Aceh, tapi nasionalisme sekarang sudah bisa kita bangun dari situ. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Nah, harus mempersiapkan diri bagaimana nanti kalau orang lain itu bisa bersaing untuk mengisi formasi yang ada di daerah Aceh misalnya. Nah, kenapa tidak orang-orang kita itu bisa bersaing untuk meniti karir di luar Aceh gitu. Sehingga perekat nasionalisme itu juga bisa lebih kita rekatkan melalui pertukaran abadi ya, pertukaran PNS. Kalau sekarang mungkin masih pertukaran mahasiswa. Jadi kalau nanti itu pertukaran PNS bisa terjadi. Nah, itu Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, saya tahu persis keadaan itu karena memang saya di samping Widya Suara Matematika yang menjadi spesialisasi saya juga dipercayakan untuk salah satu pengajar di di pendidikan Latsar untuk CPNS baru itu. Ini posisi saya sekarang juga lagi bukan di Banda Aceh sebenarnya, saya lagi berada di Blangpidi dalam rangka untuk memonitoring CPNS itu. Sehingga saya tahu persis bahwa persaingannya seperti itu teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu, untuk itu maka kita harus siapkan diri. Nah, kalau saya lihat pemerintah kita, ini sekedar gambaran ya untuk bayangan untuk adik-adik. Nah, pemerintah kita itu sekarang ada istilahnya Menpan RB itu merekrut PNS, CPNS itu baik dosen maupun PNS yang lain itu menerapkan merit system. Nah, merit system. Jadi ada perkawinan sistem itu meritnya yaitu yang pertama adalah yang diuji adalah kompetensinya dulu. Nah, yang diuji adalah kompetensinya dulu. Nah, ini jadi starter point diskusi kita hari ini. Nanti saya siapkan slide-nya. Nah, jadi kompetensi yang diuji, kemudian yang kedua adalah diuji prestasinya. Nah, jadi diuji prestasinya. Ini yang mau saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa saya yang saya cintai di sini. Nah, ini kalau mau masuk, mau tidak mau kan banyak umum secara ini kalau kita survei kan pasti cita-citanya nanti akan mencoba masuk ke jalur PNS gitu kan. Jadi harus siap diri. Nah, jadi yang pertama adalah kompetensi. Nah, di mana di tes kompetensi itu? Di tes kompetensi itu kan yang disebut dengan SKD. Ada yang disebut dengan SKD. Nah, di SKD itu kan adik-adik mungkin sudah paham bahwa ada 3 hal yang dites di situ, yaitu ada tes wawasan kebangsaan, kemudian ada TIU, tes inteligensi umum, kemudian ada satu lagi tes TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, dari 3 tes itu, kalau saya lokalisir, saya partisi, pengalaman saya sebagai membimbing adik-adik ini juga yang mau ikut tes segala macam itu adalah yang matematik biasanya anak matematik itu dia bermasalah di salah satu item, di salah satu bagian yaitu di TWK. Nah, tes wawasan kebangsaan. Biasanya anak matematik di situ. Mungkin dia yang perlu lebih prepare, lebih mempersiapkan diri. Sedangkan untuk TIU, untuk TKP, nah itu kan makanan sehari-harinya orang matematik. Cuma permasalahannya, apakah dia sehari-hari itu sering menikmati makanan itu atau tidak? Nah, kalau dia sering menikmati makanan itu sehari-hari, insya Allah dia tidak akan jadi masalah untuk itu. Nah, berbanding terbalik, untuk program-program studi yang lain, mereka yang lancar itu di TWK. Nah, mereka yang lancar di TWK dan akan jadi batu sandungan, akan jadi sebuah momok bagi mereka, akan jadi alergi akut malah kan. Artinya alergi akut, ada teman-teman yang tidak mau ikut, kenapa? Saya nggak ngerti Pak TIU, TKP itu katanya. Nah, saya memang dari dulu Pak kuliahnya memang saya hindari yang matematik gitu. Nah, jadi yang kuliahnya hindari matematik. Habis itu saya tanya, kamu hindari matematik itu kuliahnya kemana? Saya bilang. Oh, ada yang jawab kuliahnya ke syariah misalnya, ada yang jawab kuliahnya ke hukum gitu. Saya bilang itu salah pilih. Kalau menghindari matematik, kalau di syariah itu nggak bisa, karena di syariah itu ada mata kuliah matematika dasar. Saya bilang. Tapi kalau mau menghindari matematik, kuliahlah di prodi matematik. Di sana nggak ada matematika kan gitu.
Ya, yang ada di sana aljabar, analisis real, geometri gitu kan, kalkulus. Nah, itu. Nah, jadi anak matematik yang mau saya sampaikan adalah adik-adik mahasiswa, kita punya dua kelebihan dibandingkan dengan mereka gitu. Tergantung kita mempersiapkan diri itu tidak. Nah, oleh sebab itu ketika terima formasi PGMI, diterima formasi analisis laporan keuangan misalnya, yang di situ diterima ijazah matematika, maka banyak yang lewat itu anak matematika. Kenapa? Karena kita punya dua kelebihan di situ ya. Ketika tes SKD itu, kita punya dua kelebihan di situ. Nah, sehingga saya dalam satu sesi yang seperti ini juga di salah satu universitas di Aceh Tengah gitu, saya pernah ditanya oleh dosennya. Bukan ditanya sebenarnya, dosennya itu minta pendapat ke saya, yang dibilang dosennya begini, Pak Kamar, kami setelah berembuk-rembuk, katanya, mengingat tes sekarang yang dites pemerintah seperti ini, seperti yang dites SKD ini, nah, jadi kan ini kendala SKD bagi kami syariah, kendala bagi yang tarbiyah yang lain selain matematika, terkendala bagi usuluddin, terkendala bagi dakwah, jadi kami sudah sepakat, katanya gitu, kami ingin mendirikan fakultas SKD, katanya. Kata ke saya senyum-senyum. Jadi fakultas SKD. Nah, biar nanti anak-anak kami ketika tes dia masuk CPNS, dia tidak kalah dengan yang lain karena dia sudah belajar di fakultas SKD itu katanya. Gitu. Nah, bagaimana pendapat Pak Kamar? Gitu kan ditanya ke saya. Saya bilang, saya nggak bisa memberikan pendapat untuk itu karena itu kewenangan kampus. Namun pertanyaan saya ajak logikanya begini. Sekarang Bapak kan ingin menambah fakultas ya kan, bukan menutup fakultas yang lain, ingin menambah fakultas. Jadi di situ ada fakultas syariah, di situ ada fakultas usuluddin. Karena ini maaf ceritanya kenapa itu karena kemarin dengan Universitas Islam gitu. Jadi ada Universitas Tarbiyah, ada fakultas tarbiyah, terus plus tambah fakultas SKD. Pertanyaan saya, ketika nanti tes CPNS diteslah, masuklah, ada yang mendaftar anak fakultas SKD, ada yang daftar anak fakultas syariah, ada yang daftar anak fakultas dakwah. Yang lulus tes SKD siapa? Saya bilang. Yang lulus tes SKD itu siapa? Dijawab serempak kan sama teman-teman dosen itu, yang lulus SKD itu ya fakultas SKD itulah Pak Kamar. Nah, kalau begitu fakultas syariah lulus enggak? Fakultas dakwah lulus enggak? Ya enggak kan, saya bilang gitu. Ya tidak gitu. Jadi pemikiran kita bukan menambah fakultas SKD begitu. Kalaupun kita menganggap itu berat sekarang ya, jadi solusinya bukan itu. Tetapi bagaimana semua dosen, semua pengajar itu dalam mengajar mata kuliah apapun dia, saya bilang, mari sekarang kita ajak anak-anak kita yang terutama adalah menggunakan pola pikir. Jangan lagi textbook kayak gitu. Jangan lagi mencatat apa yang disampaikan dosen. Tapi mari kita buat mereka terbuka wawasannya. Mari diajak berpikirnya numerasi walaupun Bapak Ibu bukan dosen matematika. Tapi ajaklah anak itu numerasi. Nah, sebagai contoh misalnya saya sebut tanya anak misalnya, kayak mana sudah proses skripsi kamu misalnya ke mahasiswa. Itu rata-rata mahasiswa saya bilang jawab, sudah 75%, Pak. Nah, coba kejar, apa sih yang kamu maksud 75% itu? Nah, gitu. Apa yang dimaksud 75% itu? Jangan enak aja. Kayak mana ada skripsinya? Sudah 75%, Pak. Nah, apa 75% itu? Coba tanya. Nah, kalau misalnya dia jawab, apa 75%? Berapa bab skripsi kamu? Ada 4 bab, Pak. Misalnya ada bab pendahuluan, bab kajian teori, bab metodologi, bab apa namanya hasil penelitian, bab kesimpulan, 5 bab ya, mohon maaf, 5 bab. Nah, kalau 5 bab, kalau kamu sebut 25%, 75%, berarti berapa bab udah? Nah, jangan-jangan Pak, saya baru 2 bab 2. Nah, itu bukan 75%, 50% aja belum nyampe misalnya. Jadi kita ajak berpikir seperti itu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah teman-teman, itu satu. Jadi siapkan diri kalau mau menjadi pendidik yang unggul dan nanti instruktur juga yang unggul memasuki berbagai lembaga, umumnya misalnya yang lembaga formal misalnya melalui CPNS, maka siapkan diri melalui jalur kemampuan SKD tadi. Itu satu. Nah, setelah itu selesai, maka nanti adik-adik kalau mau ikut tes itu kan ada yang namanya SKB. SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, di SKB itu yang saya sebut tadi yang kedua adalah prestasi. Harus teman-teman ini menunjukkan prestasi apa yang selama ini dipunya. Nah, prestasi yang dipunya itu harus ditunjukkan bukan hanya setelah selesai kuliah, tetapi ketika
lagi kuliah ini, prestasi apapun itu tolong dimantapkan, dikuatkan prestasinya, dan jangan lupa arsipnya. Gitu. Artinya ada dokumentasinya. Nah, misalnya adik-adik lagi dari mahasiswa ini, bagaimana sudah mulai diajak oleh dosen untuk ikut terlibat dalam penelitian. Katakan misalnya penelitian payung. Oke, silahkan nanti ikut terus seperti itu. Jadi itu catat sebuah prestasi yang sudah dimulai diukir begitu. Kemudian misalnya diajak oleh dosen untuk mengisi ada pelatihan di mana. Walaupun hanya sekedar tenteng-tenteng alat-alat peraga dulu. Nah, itu kami dulu dengan Pak Muhammad Jaki sering melakukan ketika di UIN. Kami ajak ke adik-adik mahasiswa untuk ada pelatihan guru di mana, ada pelatihan guru di universitas apa. Karena kami dengan Pak Jaki itu lama di lab. Dulu saya ketua labnya, beliau sekretarisnya. Jadi paham betul itu tentang itu. Nah, oke, kita ajak. Nah, itu siapkan hal-hal yang demikian. Kemudian dari sekarang, termasuk prestasinya misalnya, jadilah pembimbing-pembimbing misalnya untuk CPNS, yang 2 tadi, yang TIU, TKP. Nah, itu di samping untuk meningkatkan kemampuan sendiri, kami juga untuk membimbing teman-teman dan nanti itu akan menjadi bukti SKB kita. Nah, seperti itu. Kemudian di SKB itu juga nanti tunjukkan kalau ada ya penelitian. Karena saya yakin nih, walaupun tidak disebutkan tadi, karena kata Pak Jaki tadi, ada 2 ya yang menjadi visi misi ya tadi, entah visi misi atau tujuan dari prodi kita itu katanya kan menjadi pendidik dan instruktur. Nah, saya coba menebak ya, yang satu lagi itu pasti menjadi peneliti gitu kan, pasti ada yang jadi peneliti ke sana. Nah, jadi adik-adik mahasiswa ya bagaimana sekarang ikut menjadi peneliti. Jadi peneliti itu tidak usah yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang biayanya mahal. Hal kecil tetapi didalami dengan benar, kemudian ditulis menjadi sebuah laporan misalnya hasil penelitian kita itu sekarang bisa dipublikasi. Justru hal-hal sepele terkadang, hal-hal sepele itu bisa dikembangkan, bisa diramu dengan sesuai dengan format yang diinginkan oleh sebuah institusi yang mempunyai publikasi misalnya, OJS misalnya. Nah, nanti bisa dipublikasi dan itu bisa jadi jejak digital yang nanti bisa adik-adik gunakan ketika memasuki dunia persilatan CPNS. Nah, nanti ketika SKB bisa tunjukkan itu. Pak, ini ada link saya, mau OJS dulu misalnya, yang OJS dulu alhamdulillah. Apalagi kalau yang bisa ditunjukkan sudah pernah dimuat di Sinta, di Scopus dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh adik-adik, ini sekedar gambaran ya. Misalnya adik-adik coba buat aja penelitian yang sederhana saja. Misalnya buat penelitian yang sederhana, misalnya coba kalau yang punya adik, punya keponakan, punya siapa, yang umur-umurnya misalnya di bawah balita lah, katakan gitu kan, bayi 5 tahun. Nah, coba tanya ke balita itu, ini berapa gitu kan. Dia pasti bilang 1, ini berapa, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang coba balik, ini berapa? Nggak ngerti itu anak gitu. Nggak ngerti, pasti anak-anak kecil itu nggak ngerti. Karena mamanya itu kan ngajarnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ketika dibalik, tanya ini berapa? Nggak ngerti. Kalau tanya ini berapa, kalau anaknya kritis, dia bilang sedap. Gitu kan. Dia itu sedap, dia nggak akan bilang 1. Nah, yang mau saya sampaikan, kalau itu saja adik-adik angkat, dibuat sebuah tulisan, dibuat sebuah artikel, kenapa hal itu bisa terjadi begitu? Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu laris itu publikasinya seperti itu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Jadi dilihat mungkin dari spek mamanya, dilihat dari lingkungannya gitu seperti itu. Nah, orang-orang yang rajin menulis itu seperti itu. Sehingga nanti kalau ketika ikut tes SKB itu maka itu akan menjadi sebuah keunggulan ya bagi adik-adik semua. Jadi akan punya nilai lebih dan disitulah nanti yang bisa mengangkat orang yang tadi ada di perankingan ketiga bisa naik ke 1 seperti itu. Itu adik-adik. Nah, demikian gambaran secara umum ya. Ini kan kuliahnya kuliah umum, jadi saya agak lewat-lewat ke sana. Nah, namun sekarang saya akan izin ya, saya akan share terkait dengan apa nanti ini agak formal sedikit ya materinya, apa yang harus disiapkan untuk menjadi pendidik ataupun instruktur matematika yang mumpuni ya, yang misalnya bisa eksis seperti itu di dunia yang sekarang ini. Oke. Nah, ini kira-kira kok terima kasih langsung nih slide-nya. Sebentar ya.
Kalau terima kasih udah selesai nih. Oke, Ibu Rizky, kita ini sampai jam berapa ya materinya Bu Rizky? Karena jadwal kita kan alhamdulillah nih bisa mulai lebih cepat tadi. 10.20 Pak. 10.20 ya? Itu maksimalnya Pak. Oke, Ya. 10.20 itu presentasinya ya? Iya Pak. Oke, cocok lah ini berarti. Oke. Nah, teman-teman, maka untuk jadi itu kan yang akan kita diskusikan hari ini yang ingin saya sampaikan itu ada kompetensi yang harus dikuasai. Itu makanya saya sebut tadi kan SKD itu pertama kompetensi. Jadi ada kompetensi guru matematika. Kemudian ada inovasi pembelajaran matematika. Nah, ini sekarang juga kita harus berubah kalau mau kita berbeda dengan yang lain. Zaman sekarang itu adalah zaman orang-orang itu harus tampil beda. Jadi tidak lagi rancu orang yang bertampil beda itu. Justru zaman sekarang ini kita harus tampil beda, ya, seperti itu. Kemudian apa modal untuk menjadi instruktur yang handal itu? Oke. Nah, untuk kompetensi guru matematika itu yang pertama kalau kita lihat kompetensi pedagogik ya guru matematika. Ini sebagian saya yakin sudah dikupas di ruang-ruang kuliah yang disebar dalam berbagai mata kuliah saya yakin. Yang pertama adalah untuk jadi guru matematika itu adik-adik itu harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi guru matematik ini harus paham betul ini. Jadi guru matematik itu harus paham betul. Jadi bagaimana karakter anak gitu kan. Nanti kalau karakter anak gaya belajarnya seperti apa, tidak bisa kita paksa. Misalnya kalau anak-anak itu yang dia mengandalkan visual, maka dia pasti duduknya di depan. Nggak mungkin seorang guru matematik memindahkan dia ke belakang kayak gitu. Kemudian yang gayanya audio, dia duduk di tengah, berarti dia harus memang dibuat nyaman, dikondisikan di tengah. Kemudian kalau ada anak yang kinestetik misalnya, yang gaya belajarnya kinestetik, nah ini agak sedikit terkadang guru-guru sering ya menyalahkan dia. Yang kinestetik itu kan harus gerak-gerak. Biasanya dia duduknya di belakang kalau lagi belajar. Nah karena duduk di belakang dan dia kinestetik, biasanya dia nggak bisa hanya ngedengar, ngelihat, tangannya pasti main. Nah salah satu tangannya main dia pasti main drum band, mukul-mukul meja, dia coret-coret bangku. Nah nanti gurunya biasanya suka salah kan, kamu ini kalau di belakang ribut aja kerjaanmu, cokeh-cokeh kawan aja, pindah ke depan gitu kan. Begitu dia pindah ke depan, kakinya digoyang-goyang, kamu ini keturunan tukang jahit ya, seperti itu misalnya. Nah, nanti sehingga anak-anak seperti itu nggak nyaman. Jadi kalau mau jadi guru matematika yang mumpuni ya, yang itu maka harus menguasai karakteristik peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika yang mendidik. Nah, ini adik-adik sekalian sudah banyak dikupas mungkin di mata kuliah perencanaan, strategi belajar, micro teaching, magang, dan lain sebagainya. Itu bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran matematika yang mendidik sekarang. Sekarang sangat banyak berkembang teori-teori belajar yang terkait dengan pembelajaran matematika. Jadi kita harus terus update, kita harus terus untuk memperkaya diri, menambah pengetahuan terkait dengan teori-teori belajar tersebut. Kemudian kita harus mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau pengembangan matematika. Jadi sekarang pembelajaran itu tidak lagi hanya berfokus kepada apa yang ada di buku. Malah sekarang ini kalau ada teman-teman kita guru atau adik-adik ini yang membayangkan nanti mengajar menggunakan materi apa yang ada di buku, maka itu sudah sangat-sangat ketinggal zaman. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Jaki dan Ibu Nur Samsu tadi, bahwa ini belajar bukan hanya lagi dalam ruang kuliah gitu. Bukan hanya belajar dalam ruang kuliah, tapi belajar sekarang kan sudah tanpa ada batas. Itu yang sekarang disebut teori belajar, filsafat belajar sibernistik gitu. Jadi sibernistik itu belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun gitu. Maka oleh sebab itu seorang guru matematika yang bagus, seorang guru matematika yang berkompeten, maka dia harus bisa memilih materi, bisa mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan pendidiknya. Kemudian selanjutnya adalah menyelenggarakan pembelajaran matematika yang mendidik. Nah, ini juga sangat penting ya, bagaimana seorang guru matematika itu harus mampu menyelenggarakan pembelajaran matematika yang mendidik gitu. Pembelajaran matematika bukan yang hanya sekedar anak-anak diberikan rumus, diberikan teori, diberikan prinsip, kemudian diberikan soal latihan. Bukan itu yang penting sekarang.
Tapi yang penting sekarang adalah kita bagaimana mendidik anak kita itu punya kemampuan komunikasi yang bagus, punya kemampuan koneksi yang bagus, kemudian punya penalaran yang bagus. Kalau nonton sinetron tidak nangis begitu kan. Itu salah satu cirinya. Jadi biasanya kalau orang matematika itu kalau nonton sinetron dia nggak akan nangis. Nah, itu juga akan jadi ya nanti modal untuk matematika itu. Silakan adik-adik sendiri pikirkan. Kalau nonton sinetron sekarang masih nangis, berarti kemampuan matematikanya masih kurang gitu. Karena kan tahu sinetron, apalagi yang buat status dia ingin hidup seperti di sinetron. Hidup kayak sinetron. Harusnya kan hidup beneran gitu. Kayak sinetron. Nah, itu yang perlu dididik. Jadi bagaimana anak-anak kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemudian kemampuan problem solving, pemecahan masalah. Karena itu yang dituntut di kehidupan di abad 21 ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya untuk kepentingan pembelajaran matematika. Nah, ini juga adik-adik kalau mau jadi guru, jadi instruktur matematika yang kompeten gitu. Nah, ini tidak boleh tidak, ini banyak sekali kan programnya. Saya yakin adik-adik lebih banyak tahu dari saya mungkin programnya itu. Ada GeoGebra, ada Sketchpad, ada MATLAB, macam-macam. Itu yang bisa digunakan untuk teknologi pembelajaran matematika. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dalam mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Nah, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, para dosen juga, nah, sekarang ini di sekolah kita misalnya, yang saya ambil contoh kasus, karena saya juga berprofesi sebagai asesor adik-adik sekalian, asesor di sekolah, bukan asesor Ban PT, asesor SM, sekolah dan madrasah dari SD sampai SMA. Nah, itu yang jadi masalah di sekolah kita sekarang, kalau ditanya apa kerja guru Bimpen kayak gitu. Guru Bimpen apa yang Ibu lakukan? Mereka pasti jawab, banyak Pak. Apa? Coba sebut. Nah, ada anak yang nggak suka matematika, dia cabut, gitu kan. Ada anak yang nggak pernah buat PR matematika, kita bimbing, kita tidak beri masuk. Ada anak yang tidak salat berjamaah. Nah, itu. Jadi di Aceh sekarang, secara umum kita masih cerita yang itu. Padahal yang dituntut sekarang, yang performance sekarang di abad 21, kita nggak cerita itu lagi kayak gitu. Kita nggak cerita nggak buat PR, nggak cerita nggak bawa buku, nggak cerita nggak catatan apa yang diberikan guru, nggak kayak gitu. Yang diinginkan sekarang adalah bagaimana guru-guru, teman-teman guru ini mengembangkan potensi yang ada anak didik. Jadi kalau diakreditasi itu sebenarnya yang diinginkan jawabannya adalah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Oh banyak Pak, ini ada anak yang matematikanya mantap Pak. Terus kami beri dia, supply dia dengan soal-soal yang lebih tinggi. Kami buat pelatihan bagi dia, kami arahkan dia, dan seterusnya. Ada anak ini yang memang bakatnya jadi imam begitu. Kami arahkan dia untuk salat zuhur, dia terus jadi imam. Ada yang muazin, ada yang tilawah dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang harus dimiliki oleh guru matematika. Jadi jangan hanya bayangkan guru matematika nanti hanya jadi guru ngajar matematika. Tidak. Tapi bagaimana guru matematika itu jadi pelatih bola yang sukses. Siapa Pak Jaki? Jadi biasanya guru matematika mantap itu kalau jadi pelatih bola. Kalau nggak percaya tanya tuh Pak Jaki. Itu mantan pemain dan pelatih juga. Nah, jadi begitu harus multi talent untuk tujuannya bukan lagi untuk sendiri. Kalau saya bilang nih teman-teman sekarang mau jadi pemain bola kan nggak lagi, sudah habis masanya. Tapi bagaimana nanti jadi pendidik matematika bukan hanya fokus ke matematika, tetapi dia bisa juga ikut berkecimpung, ikut bergaul dengan anak di berbagai kegiatan ekstrakurikuler lain. Di saat itulah teman-teman, teman-teman mahasiswa sekalian, ketika kita beraktivitas dengan teman-teman peserta didik yang lain di luar matematika, di saat itulah kita bisa tahu kenapa dia nggak suka matematika, apa masalah dia dengan matematika gitu. Kalau lagi belajar matematika kita tanya, nggak akan dapat jawabannya. Tetapi ketika ajak dia main voli, ajak dia main bola, ajak dia main yang lain yang dia senangi, terus baru ajak diskusi di mananya sulit matematika itu, kenapa dia nggak suka matematika. Nanti kita bisa tahu di mana penyebabnya dan nanti kita bisa menyesuaikan diri untuk merancang proses pembelajaran yang membuat si anak itu melupakan masa-masa kelam dia belajar matematika dulu gitu. Jadi ada kenangan pahit ketika dia belajar matematika. Nah, jadi ujungnya kita akan jadi guru matematika yang dirindukan gitu. Sehingga tidak doa anak-anak pagi-pagi itu mudah-mudahan lah hari ini hujan Bapak nggak bisa datang
Atau yang lebih sadis lagi, mudah-mudahan lah sepeda motornya bocor kayak gitu. Itu kan gitu. Itu secara umum ada yang masih seperti itu untuk guru-guru matematika. Jadi itu ya. Jadi harus bisa kita memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik di luar matematika, dan nanti kita bisa memanfaatkan itu untuk mengoreksi dan untuk berdiskusi dengan si anak yang dalam tanda kutip mungkin disebut bermasalah dalam pembelajaran matematika. Seperti itu. Kemudian selanjutnya berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Nah ini juga kan, kalau kita guru matematika sudah marah-marah gitu kan, ditambah lagi dengan tugas yang banyak, ditambah lagi dengan anak nggak ngerti, ya itu namanya cari lawan kalau kita masuk kelas. Gitu kan. Oleh sebab itu kita harus bagaimana membuat anak efektif, belajarnya empatik anak. Jadi kalau ditanya, Bapak hafal ya itu? Enggak, ngapain saya hafal itu? Yasin aja kurang jelas hafalannya gitu. Jadi untuk apa Pak yang belajar ini juga? Kenapa? Nah ini kan malaikat juga nggak akan tanya di kubur matematik ini. Tapi kita belajar matematik ini adalah bagaimana kalian itu agar nonton sinetron nggak nangis gitu. Terus kalau nonton komedi ketawanya sama-sama sama orang lain, bukan ketawa sendiri setelah orang lain ketawa kayak gitu. Jadi maksudnya mau dijelaskan bahwa agar nalar dia itu bagus gitu. Kemudian menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran matematika. Ini juga saya rasa sudah ada di dalam mata kuliah evaluasi. Oke, kemudian selanjutnya tindak lanjutnya adalah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran matematika. Nah, ini yang sudah saya jelaskan juga tadi, bahwa dengan kita menilai bukan hanya hasil belajar anak, melalui kita diskusi dengan anak-anak, kita bisa melakukan perbaikan proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan pembelajaran matematika. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, yang dituntut di zaman sekarang ini adalah bukan hanya kita menilai orang, tapi bagaimana kita melakukan reflektif. Ini anak matematika kan gampang betul paham itu apa itu reflektif. Reflektif itu kan adanya di geometri transformasi gitu kan. Itu pencerminan. Jadi bagaimana kita bercermin. Kalau ada anak yang bermasalah, tidak ngerti, tidak bisa-bisa dengan apa yang sudah kita jelaskan, jangan salahkan anak gitu. Jangan salahkan anak. Tetapi coba refleksi kita sendiri, apa yang salah bagi saya kayak gitu, apa yang masih kurang dari saya sehingga hamba Allah ini masih begini kayak gitu, padahal menurut saya sudah saya kerahkan seluruh jiwa raga kemampuan saya gitu kan. Nah tapi masih ada saja yang bisa kita lakukan kalau kita orangnya reflektif kayak gitu. Jadi kita bisa berpikir reflektif untuk bercermin apa yang harus kita perbaiki, itu kalau mau menjadi guru yang mantap. Oke. Selanjutnya, kalau secara profesional, ini menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran matematika. Ini jelas ya, aljabarnya harus kuat, analisisnya harus kuat, geometri kuat, kalkulusnya kuat, dan lain sebagainya. Kemudian menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran bidang pengembangan matematika. Ini sudah pasti ya, seperti itu. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran matematika secara kreatif, ya, secara kreatif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Nah, melakukan melalui tindakan reflektif. Ini maksudnya. Jadi guru sekarang tidak bisa hanya satu buku dan bukunya itu sudah lusuh, begitu kan? Bukunya sudah lusuh. Nah, tapi sekarang harus bagaimana diusahakan update terus, materinya terus update, matematika terus update. Sangat kita sayangkan misalnya masih ada guru maupun adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan tidak ada lagi, yang mengatakan bahwa matematika itu merupakan ilmu pasti. Kalau kita tanya kenapa pasti? Ya, karena matematika nggak akan berubah katanya. 2 kali 2, 4, 2 tambah 2 juga 4. Gitu. Nah, jadi seakan-akan matematika itu kayak ilmu tauhid kayak gitu. Yang pasti itu kan hanya ilmu tauhid dia. Allah itu satu. Di mana Allah satu? Pokoknya jangan tanya gitu kan, misalnya gitu. Nah, tapi kalau matematika kan dia bukan ilmu pasti, tapi dia ilmu murni. Artinya dia bisa dikembangkan untuk ilmu yang lain. Tapi banyak di matematika itu yang berubah. Dan tidak selamanya di matematika itu 2 tambah 2, 4. Nanti bisa 1, bisa 0 malah begitu. Jadi itu perkembangannya. Nah, itu terkadang yang membuat guru matematika itu kurang disukai oleh anak, karena dia berprinsip matematika itu pasti. Jadi jawabannya itu tunggal. Harus seperti apa yang guru bilang. Nggak mungkin ada yang lain kayak gitu. Pokoknya kalau yang lain selain yang ini salah gitu. Nah, jadi nggak ada istilah betul setengah misalnya, nggak ada seperempat. Yang ada ongkos tulis gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu harus kita kembangkan diri karena pengetahuan matematika ini juga terus berkembang. Oke. Saya rasa waktu saya selesai nih, sudah 10 menit. Nah, 10 menit lagi untuk bagian kedua.
Kemudian memanfaatkan teknologi sudah saya sebutkan tadi di awal. Yang selanjutnya adalah inovasi pembelajaran matematika. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran matematika sekarang ini harus kita robah ya, harus sama-sama kita robah. Kalau kita mau jadi guru yang dirindukan anak, mau jadi guru yang selalu diharapkan kehadirannya oleh anak-anak. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini pengamatan saya ya, belum saya teliti. Nah, coba nanti diteliti ya. Coba tanya ke wali murid yang anaknya itu kelas 1, kelas 2 SD atau MI ya. Tanyakan bagaimana anak-anaknya, persepsi anaknya terhadap matematika gitu ya. Tanyakan. Habis itu coba hitung persentasenya, berapa orang yang bilang bahwa anaknya sangat menyenangi pelajaran matematika. Itu kelas 1 itu ya, kelas 1 SD dan MI. Nah, sudah saya lakukan walaupun bukan penelitian, tapi sering saya ajak diskusi dengan wali-wali murid, ibu-ibu muda tentu terutama. Itu 100%, nah ini bukan sombong ini, 100% itu wali murid itu mengatakan bahwa anaknya yang kelas 1 MI atau SD itu sangat menyenangi matematika. Pelajaran yang dia senangi adalah matematika. Kalau diajak belajar maghrib, ajak ngaji malas. Kalau diajak matematika tambah-tambah kali-kali bagi kurang-kurang mau dia kayak gitu. Karena dia sangat senang matematika. Nanti dia wali muridnya bilang, saya nggak tahu dia nurut siapa. Padahal saya nggak suka matematika katanya. Ayahnya lebih-lebih lagi gitu. Tapi anaknya kok senang matematika. Nah gitu. Nah itu bagi saya itu sebuah penanda bahwa secara alamiah sebenarnya anak-anak itu sangat senang matematika. Karena matematika itu bebas, matematika itu agak lepas, matematika itu agak kreatif, membuat pola pikir dia bukan hafalan begitu. Namun kejadiannya berbalik ketika dia sudah mulai masuk kelas 3, kelas 4, mulai dia suka matematika. Kelas 5, kelas 6 mulai dia memang sudah tidak ingin lagi belajar matematika. Kelas SMP mulai dia sudah matematika itu jadi momok. Begitu seterusnya. Hanya tinggal beberapa lagi yang suka matematika. Nah, kenapa itu? Nah, mungkin itu kan kalau dihubung-hubungkan ketika anak lahir dia sudah punya bakat, nalar dia yang berpikir matematis dia sudah ada. Namun lambat kelamaan dia itu menjadi hilang karena proses di sekolah. Jadi sebenarnya di sekolah itu ini bukan Bapak nyala-nyalain guru ya. Enggak, saya juga guru gitu. Kalau saya nyalain guru ya nyalain sendiri lah gitu. Jadi sama-sama lah kita salahin diri sendiri untuk kita perbaiki. Maksudnya ini bagian dari pencerminan atau reflektif tadi. Nah, bagaimana guru-guru itu harus membuat anak itu menjaga kreativitas anak dalam belajar matematika. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus melakukan inovasi pembelajaran matematika. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini coba rangkum ya dari beberapa bacaan yang saya baca. Nah, untuk pembelajaran inovatif itu, guru harus yang pertama itu melibatkan siswa dalam mengembangkan pemahaman materi matematika dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Jadi, saya sering ajak teman-teman guru, coba pikirlah, gini ya, 17 Agustus tahun ini kan pandemi ya, sudah 2 tahun tidak ada lomba di lapangan terbuka. Tetapi tahun sebelumnya 2019 itu masih ingat dalam ingatan kita bagaimana di setiap lapangan terbuka, di setiap alun-alun itu kan ada lomba-lomba yang dibuat. Nah, salah satunya kan lomba-lombanya kan panjat pinang. Nah, coba lihat itu. Ketika panjat pinang, anak manjat pinang nggak pakai baju, berlumuran dengan oli, jatuh naik lagi, celananya melorot, ditarik lagi kayak gitu kan. Pokoknya naik dia, berbagai macam cara dia usahakan agar dia bisa mencapai tujuan yang di atas itu. Dia belajar di situ. Nanti setelah naik dia akan belajar. Maunya kamu nanti pakainya kan celananya celana li, jangan celana training. Kalau celana training makanya melorot katanya gitu kan. Nanti dibilang temannya, salah kamu juga sih, ngapain pijaknya itu di pinggangnya, maunya pinjaknya kan di kantongnya kayak gitu. Nanti dia belajar dari situ. Nah, dia menikmati itu. Tetapi kenapa kalau di dalam ruang kelas, kalau di dalam kelas dia diam 1000 bahasa. Ditanya gurunya paham, diam. Ditanya mana yang tidak paham, diam. Ditanya mana yang harus diulang juga, diam gitu. Nah, kenapa itu? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kenapa makin lama anak itu makin makin diam dia, makin tidak agresif dia dalam belajar gitu. Nah, salah satunya adalah kita harus memikirkan bagaimana ketika guru itu mengajar, teman-teman, adik-adik mahasiswa, kalau mau mengajar misalnya, mau jadi instruktur, misalnya sekarang mau les nih, mau les ya.
mau mengajar les, anak MIN, anak SD, dan seterusnya, anak SMA, atau mahasiswa sekalipun untuk SKD misalnya, mau mengajarkan mereka SKD. Itu enggak usah yang pertama kali dipikir itu nanti materi apa yang mau saya sampaikan ya. Enggak usah, bukan itu yang paling penting gitu. Pikirkan nanti mereka suruh apa gitu. Jadi anak-anak nanti ngapain kayak gitu. Ketika kita berada di kelas, itu anak-anak ngapain. Jangan dipikir apa yang saya jelaskan, tapi pikirkanlah apa yang harus mereka kerjakan nanti. Nah, itu yang penekanan untuk pembelajaran yang inovatif akan menjadi guru yang bagus gitu. Jadi pikirkan pembelajaran itu melalui apa yang harus mereka buat. Oke, yang kedua adalah menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat belajar, termasuk penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Maksudnya adalah belajar itu seperti saya bilang tadi, jangan hanya lagi di buku. Jangan hanya lagi di buku, tetapi ajak dia keluar. Dan buku pun, nah pemanfaatan buku pun itu harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Oleh sebab itu, nanti dalam mengatur kelas, itu menyiapkan berbagai sumber belajar yang mudah diakses oleh peserta didik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa, kalau nggak percaya boleh tes ya. Kalau nggak percaya boleh tes. Ini mau kita robah ya. Orang matematika mudah diajak berubah kok. Orang matematika itu kan salah satu karakteristik matematika itu kan memperhatikan semesta pembicaraan, gitu kan. Jadi orang matematika itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gampang. Makanya orang matematika itu gampang diangkat jadi pimpinan, gampang itu karena dia pola pikirnya itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau saya ajak? Nah, coba nanti ya tanyakan ke anak-anak sekolah gitu ya. Boleh anak SD, anak SMP, MI, MTS, SMA gitu kan. Kalau dia pinjam buku di perpustakaan, apa yang dipesan oleh petugas dan apa yang selalu diwanti-wanti oleh guru dalam kelasnya. Nah, saya sudah tanya itu, nanti yang akan dijawab apa? Ini buku kamu pinjam, jaga baik-baik. Jangan ada sobek, jangan ada coret-coret. Kalau satu sobek, bayar 2.000. Kalau coret-coret 3.000. Kalau sampulnya nanti sobek, bayarnya 5.000. Begitu kan gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi untuk anak kita di Aceh? Ya, anak-anak pinjam buku, kemudian masukkan dalam tas. Kalaupun dibawa, tak boleh keluar-keluar. Kalau diajak diskusi kelompok, mana buku kamu? Nggak boleh. Kemarin sudah sobek, udah 2.000. Kamu enak aja, buku kamu nggak sobek, nanti kamu nggak denda, saya yang denda. Gitu. Artinya apa? Bukunya itu nggak boleh dipakai. Gitu. Persis kalau saya bilang seperti di film Upin Ipin. Ketika Jarjit meminjam buku pustaka keliling, petugasnya Kak Saleh. Gitu kan. Dia pinjam buku pantun, ada 3 buku pantun yang dia pinjam. Nanti dibilang Kak Saleh, jangan banyak-banyak, bilang Kak Saleh gitu. Nah, akhirnya Jarjit dengan gemetar dia pilih 1 buku pantun aja. Kemudian distempel sama Kak Saleh, dibilang jaga buku baik-baik ya. Jangan coret-coret buku kayak gitu. Nah, jadi anak-anak kita kayak gitu di sekolah. Kapan majunya gitu. Jadi itu buku-buku itu harus sebenarnya disiapkan di sekolah, dimanfaatkan oleh anak untuk untuk keberhasilan belajar dia baik-baik. Nah, pertanyaannya selalu, bagaimana Pak? Kami nggak ada buku. Kami bukunya hanya ini. Ini kalau sobek nanti bagaimana dengan adik dia? Gitu. Nah, jawaban saya adalah ngapain Ibu mikir adik dia? Dia aja sekarang bodoh kayak gitu. Jadi dia dulu pikir bagaimana pandai. Adik dia masalah dia tahun depan. Kalau dia pandai nanti dia juga bisa jadi adiknya gitu. Itu satu jawaban saya. Jawaban jawaban agak keras mungkin. Kemudian kalau Pak, kalau nggak punya buku gimana gitu. Nah, saya bilang kalau mau jadi guru yang bagus, guru yang inovatif, saya ini sekarang masih ngajar. Tadi dibaca Bu Rizky ya. Saya hari Sabtu masih ngajar di MAN, hari Minggu saya masih ngajar di Umardian. Jadi kalau hari Minggu saya dipanggilnya Ustadz gitu kan. Jadi kalau hari Minggu ngajar Ustadz matematika. Nah, saya itu selalu menyiapkan bahan-bahan print kita print berkelompok dalam satu kelompok 4 orang print 1 lembar. Nah, anak-anak mengerjakan di situ. Jadi kalau ditanya, Pak, kapan kami nyatatnya? Nggak ada catat-catat sekarang. Kalau perlu keluarkan HP foto tuh kayak gitu kan. Ngapain catat-catat zaman sekarang gitu? Ya nggak perlu pindah-pindah catatan lagi. Kalau dulu ya pindah catatan, lupa masuk pinjam buku yang cewek-cewek itu ya. Yang cewek-cewek dulu itu pengalaman nih bagi mungkin teman-teman mahasiswa juga dan bagi teman-teman dosen mungkin yang banyak pengalamannya. Dulu memang kejadian seperti itu. Kita itu kalau minjam buku catatan matematika ke teman-teman yang duduk di depan, ya teman-teman yang duduk di depan. Nah, untuk mereka yang lengkap catatannya.
Nah, nanti yang nggak lengkap catatan adalah teman-teman yang duduk di belakang. Tapi herannya yang banyak sukses justru yang duduk di belakang itu kayak gitu, bukan yang duduk di depan gitu ya, misalnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau seperti saya sebutkan tadi, siapkan buku, nanti atur pembelajarannya dengan kooperatif kayak gitu dan interaktif. Dan selanjutnya adalah mendorong siswa dalam menemukan sendiri cara penyelesaian masalah yang lebih kritis, kreatif. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan atau mengungkapkan apa yang dipikirkan maupun apa yang ditemukan. Nah, itu Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang perlu kita terapkan agar kita menjadi guru matematika yang dirindui ya, bukan guru matematika yang selalu didoain tidak hadir hari ini. Nah, yang terakhir mungkin dalam satu menit, mohon izin Bu, ini 1 menit. Nah, untuk menjadi instruktur handal, maka yang pertama adalah harus mampu menganalisis kebutuhan peserta. Jadi kalau guru matematik harus pikirkan ini anak mau cari apa dia ke sini kayak gitu. Jadi harus paham itu. Kemudian harus menguasai dan memiliki keahlian di bidang materi profesional, itu jelas. Nggak mungkin kita jadi guru matematika kalau misalnya kita tidak menguasai materi matematika. Kemudian memiliki personal branding, jadi ada nilai jualnya. Nah, nilai jual itu nggak mesti harus ganteng wajahnya, harus. Tapi ada cara nanti ciri khas seorang makhluk Allah. Kita ini kan limited edition kan. Jadi limited edition, edisi terbatas. Jadi tidak ada manusia di dalam dunia ini yang sama, walaupun dia kembar sekalipun. Jadi contoh yang limited edition mana? Ya saya ini nggak ada orang yang sama dengan saya, nggak ada. Jadi dalam prinsip matematika, X sama dengan 2, itu artinya X itu 2, dan 2 itu dan dimanapun ada X itu boleh ganti dengan 2. Nah, kayak gitu. Itu arti maksud relasi kesamaan gitu. Kemudian memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Makanya tadi inovasi pembelajaran matematika kita harus memberi kesempatan kepada anak untuk berkomunikasi, mengungkapkan apa yang dia pikirkan agar setiap anak itu punya kemampuan berbicara di depan umum. Kemudian mampu mengemas pelatihan dengan sangat baik dan menarik. Dan yang selanjutnya adalah mampu menjadi marketing bagi dirinya sendiri. Selanjutnya memiliki cara pandang dan cara berpikir kreatif serta memiliki inovasi. Ya, tidak boleh tidak berubah, kita harus berubah. Kemudian mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, ini bagaimana dengan orang matematika? Ini sudah bisa. Dan yang terakhir adalah berkeinginan untuk terus belajar dan berkembang. Oke, Bapak Ibu, mungkin waktunya saya sudah lewat ini. Sepertinya lewat 1 menit pas. Nah, terima kasih. Mari kita diskusikan. Cuma yang ingin saya sampaikan di terakhir ini adalah bagi adik-adik yang mahasiswa ini, silahkan bercita-cita setinggi-tingginya ya. Bercita-cita setinggi-tingginya. Karena di dalam hidup ini tidak ada orang yang kecewa. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu. Tidak ada orang yang kecewa, yang cita-citanya tinggi tidak kesampaian. Tidak ada yang kecewa itu. Cita-citanya tinggi tidak kesampaian, nggak kecewa. Tapi justru yang banyak kecewa adalah orang-orang yang cita-citanya rendah dan kesampaian. Cita-citanya rendah dan kesampaian. Maksudnya saya sekedar tamat saja di sini, alhamdulillah lah sudah bisa gitu. Nah, akhirnya hanya sekedar tamat, nilainya pas-pasan. Kecewa dia nanti kan, maunya dulu kalau nilainya tinggi, kayak gitu. Tapi kalau dia bercita-cita, maka bercita-citalah adik-adikku sekalian, misalnya mau jadi dosen, jadi peneliti, malah saya nanti jadi profesor matematika. Oke, insya Allah akan tercapai. Walaupun tidak tercapai, saya yakin nggak akan kecewa. Jadi seperti itu prinsip hidup ini. Dan sekarang prinsip di zaman sekarang ini bukan lagi asal lambat, biar lambat asal selamat. Itu model dulu ketika saya sekolah di MAN, naik labi-labi selalu ditempel di pintu naik itu seperti itu, ada gambar bekicot ya, siput, biar lambat asal selamat. Sekarang enggak, cepat dan selamat. Seperti itu sekarang. Jadi sekarang kita harus ikut berubah itu. Kalau tidak, maka kita akan ditinggalkan oleh zaman. Seperti yang adik-adik tahu, bahwa sekarang yang yang paling kaya itu bukan orang yang punya toko. Dia tidak punya toko, tapi dia yang paling kaya. Namanya Tokopedia, kan kayak gitu kan. Dan lain-lain sebagainya. Ojek juga seperti itu. Dia tidak punya Honda, tidak punya sepeda motor, tapi dia jadi tukang ojek terkaya di Indonesia. Namanya Gojek. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rizky Amelia. Terima kasih Pak Kamarullah. Luar biasa, menarik sekali nih Pak Kamarullah. Bahkan di kolom chat udah banyak yang ingin diskusi ya. Jadi Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi kami sekalian, untuk diskusi nanti mungkin ada beberapa perwakilan yang akan kita
langsung ngobrol dengan Bapak pemateri kita, Bapak Kamarullah. Mungkin juga nanti karena keterbatasan waktu ada beberapa pertanyaan yang hanya saya bacakan gitu ya. Nah, untuk pertama ini ada dosen. Sebelumnya selamat datang Ketua Prodi dari IAIN Langsa, Pak Faisal ya, sudah bergabung meluangkan waktunya. Kita lanjutkan sesi tanya jawab dulu atau diskusi. Yang pertama dari dosen Prodi Pendidikan Matematika, Bapak Iden Rainal Ihsan. Bapak, baik, mungkin Bu, mungkin bisa langsung diskusi aja. Silakan Bapak. Ya, sudah terdengar ya Bu Amel ya? Iya, terdengar Pak. Baik, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky Amalia, kemudian yang terhormat Kak Prodi dan teman-teman mahasiswa juga yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan Bapak Kamarullah SAG MPD selaku pemateri kita. Terima kasih Pak Jazakallah khairan kasiran atas sharing materinya, sangat menggugah bagi saya pribadi dan umumnya bagi kami Sivitas Akademika di Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsam. Tadi Bapak membuka dengan nasionalisme Pak, jadi saya tertarik gitu ya, jadi kesempatan kita untuk berkarir itu sangat luas, banyak yang keluar daerah, bukan hanya orang Aceh yang tinggal di sini ataupun di luar sana. Saya termasuk pendatang Pak, jadi saya dari Kota Bandung, baru 1 semester ini di Unsam, jadi ya sekarang batas geografi tidak jadi halangan bagi kita dan ya alhamdulillah kesempatan yang sangat berharga bagi saya bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang sangat kompeten dan sangat bersemangat di Unsam. Juga ya saya bisa ketemu Bapak di sini ya, bertemu Pak Kamarullah, luar biasa alhamdulillah. Mungkin saya tidak bertanya sebagaimana mahasiswa yang banyak bertanya di kolom chat, mungkin Pak, saya ingin berdiskusi gitu ya, dan ingin meminta share dari Bapak, sharing pengalaman, sharing pengetahuan gitu ya tentang kompetensi-kompetensi yang mendukung profil lulusan prodi kami Pak. Jadi prodi kami inginnya kan mencetak pendidik matematika, peneliti bidang pendidikan matematika, kemudian instruktur dan juga satu lagi edupreneur Pak. Ya. Apalagi didukung dengan MBKM. Kemudian ya kompetensi-kompetensi itu kan ada yang secara langsung didapat oleh mahasiswa karena kuliah, ada juga yang hidden, tidak terlihat gitu ya. Seperti mungkin kompetensi yang bersifatnya spiritual seperti tabayun, seolah-olah tidak ada di matematika, padahal sebetulnya ada gitu ya. Di matematika, di mata kuliah mungkin analisis real, kita disuguhkan fakta bahwa negatif kali negatif itu positif, tapi kita diarahkan untuk tidak langsung percaya, tapi kita membuktikan dulu gitu ya, kenapa negatif kali negatif itu jadi positif, dan sehingga di analisis real mungkin ada aksioma kepositifan yang bisa mengantarkan kita meyakini itu. Kemudian saya tertarik Pak tentang inovasi gitu ya, sekarang kan zaman sekarang anyone can learn anywhere, everywhere gitu ya. Jadi bisa belajar di mana saja dan mungkin itu kaitannya dengan konsep DIY sekarang, do it yourself. Jadi kita bisa belajar secara mandiri kapanpun dimanapun gitu ya. Seperti ya sekarang saya belajar ke Bapak dan Bapak sharing ke kami dengan batas ruang dan tidak ada batas ruang dan waktu, kita berbeda tempat tapi bisa bertemu. Kemudian itu tentang inovasi mungkin Pak ya. Kemudian ada ketertarikan saya juga tentang mental block. Jadi memang betul ada seperti doktrin atau dogma bahwa guru matematika itu galak. Ada doktrin bahwa guru matematika itu membosankan. Ya, jadi ada mental block sehingga siswa belum apa-apa sudah tidak menyukai matematika gitu ya. Kemudian ya ditambah lagi seperti mungkin ini dosennya penampilannya nggak bagus gitu, nggak good looking gitu ya. Kalau fisik agak susah mungkin Pak ya, tapi usaha untuk bisa perform di depan peserta didik dengan baik. Kemudian juga doktrin bahwa matematika itu kaku gitu ya,
nggak bisa apa-apa selain matematika, padahal kan buktinya koordinator prodi kita main bolanya sangat luar biasa gitu Pak. Ya, mungkin Bapak tahu. Jadi sungguh sangat terbuka gitu ya. Jadi personal brandingnya gitu yang tadi Bapak singgung itu memang ada gitu ya. Nah, mungkin dari sekian banyak catatan saya itu ada satu sebetulnya, satu yang ingin saya tanyakan ke Bapak, tapi bukan pertanyaan, ini hanya meminta tips bagi pendidik ataupun calon pendidik untuk tetap mau berinovasi, mau tetap belajar, kemudian mau tetap terbuka atau kreatif, sehingga peserta didik tidak memiliki mental block seperti yang tadi saya ungkapkan. Mungkin itu Pak yang bisa saya mintakan ke Bapak berupa tips gitu ya dari Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu dan mudah-mudahan nanti Bapak bisa datang berjumpa kami langsung di Langsa gitu ya dalam waktu yang sangat dekat. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky, saya tanggapi terus atau saya ini? Boleh Pak, boleh Pak, silakan. Oke. Ya, terima kasih Pak Iden atas penghormatannya, atas penerimaannya yang membuat saya sangat tersanjung ya. Memang betul Pak Iden, ini kebetulan juga Pak Iden ya. Beberapa bulan yang lalu itu saya baru melamar seorang gadis untuk adik-adik yang CPNS lewat guru dari Bandung di Aceh Besar. Dan alhamdulillah sudah selesai. Saya yang jadi tukang yang melamar. Jadi orang matematik bisa juga melamar gadis Pak ya. Kemudian kemarin sore saya juga sebelum berangkat ke sini berjumpa lagi dengan adik juga dari Bandung dia. Tapi ini PJOK, guru PJOK Pak. Udah saya pancing-pancing juga, saya tawarkan nanti saya siap kalau sudah ada bunga yang mau dipetik kayak gitu kan dari Bandung. Jadi luar biasa Pak. Memang kita saling bertukar seperti itu ya yang nasionalisme itu sehingga tadi tidak ada lagi sekat-sekat daerah, tidak ada lagi kalau orang Aceh bilang asolo ya Bu Rizky Amalia ya. Maksudnya nggak boleh masuk orang lain. Enggak. Makanya bagaimana sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Jadi kalau dulu dibilang ini zaman era terbuka segala macam itu betul-betul terbuka. Nah, kemudian sekarang tadi kalau ditanya tip ya mungkin kita saling sharing dan tadi ada disebut Pak Iden juga ada hidden kurikulum ya kita yang terkandung dalam tersembunyi di dalam kurikulum itu dan itu banyak di matematika sangat banyak di matematika bahwa dalam matematika itu ketika kita ngajar matematika sebenarnya kita bukan mau ngajar materi itu ya adik-adik mahasiswa tetapi kita lagi membangkitkan bagaimana membuat anak-anak itu dia pola pikirnya kritis kreatif. Nah itu salah satu yang ditanya oleh Pak Iden tadi jadi saya beri contoh ya. Bagaimana agar guru matematika itu tidak menyerah kan tadi intinya kan sekedar itu. Bagaimana guru matematika itu selalu berkreasi, selalu berinovasi, terus meningkatkan diri. Nah, yang pertama yang mau saya sampaikan, dalam matematika itu kan kita ada diajarkan problem solving ya, pemecahan masalah. Itu salah satu inti daripada pembelajaran matematika, salah satu tujuan dari pembelajaran matematika. Nah, dalam pemecahan masalah, kita kan tentunya dari awal itu diajarkan dulu apa itu masalah. Apa itu masalah? Nah, yang disebut masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan dan kita bisa menyelesaikannya, namun kita tidak punya cara khusus, algoritma khusus yang dengan cara cepat bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, itu penting. Jadi itu ciri-ciri masalah itu kan yang diajarkan dalam matematika. Nah, apa yang mau diajarkan di situ kayak gitu. Jadi, kalau anak-anak matematika, kalau orang yang matematikanya bagus, dia bisa memahami masalah. Nah, ketika dia memahami masalah, maka dia akan fokus dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, ketika dia menghadapi sesuatu yang misalnya tidak bisa dia ubah, tidak bisa dia selesaikan, dia nggak akan jadi itu masalah. Sehingga tidak akan menjadi batu sandungan bagi dia untuk berkreasi, untuk terus berinovasi. Sebagai contoh, di dalam chat, ada teman mahasiswi yang tanya, misalnya, mahasiswa atau mahasiswa ya, ada yang tanya tadi, Pak, bagaimana kita menanam karakter ke anak? Padahal anak didik itu sangat banyak dalam satu kelas. Waktu kita singkat. Bagi orang yang paham matematika, dia paham bahwa anak didik banyak, waktu singkat, itu nggak bisa dirubah. Otomatis itu bukan masalah bagi dia. Itu dulu satu kata kuncinya.
Jadi ketika jadi guru matematika, ketika kita mau merubah sesuatu, ketika kita mau berinovasi, mau berkreasi, pikirkan dulu apakah itu merupakan masalah. Nah, masalah dalam matematika adalah dia perlu diselesaikan, dia dapat diselesaikan, dia mampu diselesaikan, dan dia ada cara yang dapat menyelesaikan dia walaupun bukan cara cepat gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi muridnya banyak, kamu kan nggak bisa rubah murid banyak kalau kita bilang ke adik-adik mahasiswa. Nah, sekarang kamu pikirkan apa yang akan kamu lakukan agar dengan murid yang banyak itu kamu punya kreativitas untuk membentuk karakter dia. Oke, salah satunya mungkin paling cepat kita beritahu ya belajarnya kooperatif, nanti bentuk tutor sebaya, macam sebagainya itu kan seperti itu. Nah, kemudian lagi misalnya tadi Anda tanya, Pak, ini Bapak bilang pakai IT, tetapi kan banyak anak murid kita kan nggak pakai IT. Nah, itu. Nah, lagi-lagi kalau orang yang sudah dia dilatih dalam strategi belajar matematika, dalam mata kuliah matematika lain, bagaimana menyelesaikan masalah, apa yang disebut masalah, maka dia akan timbul pertanyaan bagi dia. Murid tidak punya HP, itu bisa nggak kita selesaikan? Nggak bisa. Oh, kita punya HP cuma satu, mana bisa pakai HP untuk dia? Dia kan beli HP oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, maka kalau mau menggunakan IT, tidak usah berpikir murid tidak ada HP. Nggak usah mikir itu, kayak gitu. Karena itu bukan masalah, gitu. Tapi bagaimana kita pikir dengan yang ada ini? Nah, sebagai contoh misalnya, yang ini saya sering ke guru-guru awal ya, ketika guru-guru itu awal tahun 2020, ketika awal mulainya COVID. Banyak guru nelpon saya, Pak Kamar, ini bagaimana saya membuat pembelajaran daring? Murid-murid saya tidak punya HP, katanya. Saya bilang, Bu, selemah-lemah iman daring sekarang, buatlah grup WA, Bu. Gitu. Nah, terus ya, nggak mungkin Pak Kamar, muridnya itu nggak punya HP, kayak gitu. Dia bilang, Bu, saya tanya sekarang, wali kelasnya punya HP, bisa WA nggak? Punya, kata gurunya. Makanya kata kepala sekolahnya. Terus muridnya berapa satu kelas, Bu? 30, Pak Kamar. Nah, dari 30 itu satu orang punya HP nggak, Bu? Pak, 20 punya, Pak.